air di sini itu sudah dikatakan sebagai pengotor karena yang kita anggap hasil itu hanya C sehingga airnya itu kan tidak kita inginkan. Nah, ini bisa jadi impurities yang membuat hasilnya itu menjadi lebih besar. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan pembacaan buku kimia yang pada malam hari ini kita masih ada di bab stoikiometri bagian akhir. Namun sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua apabila di channel ini saya pernah berkata yang tidak tepat, berperilaku yang tidak tepat, dan itu melukai hati teman-teman semua. Dengan kerendahan hati yang tulus saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat Idul Fitri teman-teman semua. Pada malam hari ini kan sudah masuk di bulan Syawal, kita libur selama bulan Ramadan, dan konten di YouTube ini saya ganti menjadi pas kemikiran Ramadan. Dan sebenarnya awal-awal Ramadan itu kan, karena sebenarnya pada bab ini tuh tinggal ini tok pembahasannya. Saya sempat kepikiran untuk apa saya buat video aja ya di waktu Ramadan itu, biar habis Ramadan seperti ini tuh bisa langsung masuk ke bab baru. Lalu saya putuskan tidak usah lah ya kemerungsung, karena memang waktu Ramadan saya pengennya berhenti dulu, ya udah meskipun cuma tinggal satu dan ini tidak panjang sebenarnya, tapi kita cobakan dulu. Nah, kita baru lanjutkan sekarang di bulan Syawal ini. Kita lanjutkan rutinan kita membaca buku kimia di setiap malam Jumat. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji kimia dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khususan pada mu'alif kitab kimia dasar Bapak Raymond Chang. Semoga semuanya menjadi berkah dan ada manfaatnya untuk kita. Kita kirim Fatihah untuk semuanya pada semuanya disebutkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Malam hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang hasil reaksi. Hasil reaksi. Ini adalah topik lanjutan dari yang kemarin reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah kemarin itu didefinisikan. Sebentar, kalau soal definisi saya biar tidak ngawur ya. Limiting reaksi. Reaksi pembatas. Tujuan reaksi adalah untuk mendapatkan hasil. Bukan, mana ya reaksi pembatas ini ya? Jumlah reaktan dan produk. Berarti di sini limiting reagent. Reaksi pembatas pada intinya adalah kondisi reaksi di mana yang kita inginkan itu habis bereaksi. Jadi membatasi reaksi itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada A ditambah B, nah kita itu inginnya semua reaktan B ini itu benar-benar habis, sehingga kita buat A-nya menjadi sangat banyak biar benar-benar B-nya itu habis bereaksi. Nah, itu yang B itu menjadi reaksi pembatas gitu. Itu sebenarnya bukan definisi yang sangat langsung sekali tarikan kalimat ya, tapi intinya adalah begitu. Ini adalah lanjutannya. Setelah kita berbicara tentang reaksi pembatas, kita akan masuk ke hasil reaksinya. Ketika yang kemarin POV-nya adalah pereaktannya, sekarang kita masuk ke hasil reaksinya. Nah, dari yang sudah kita bicarakan, ini kan bab stoikiometri. Sebenarnya ada satu poin penting yang bisa kita pegang dan kita bisa ambil dari subbab ini adalah bahwa sebenarnya kita itu bisa memprediksi jumlah hasil yang kita inginkan. Jadi misalnya kita punya reaktan, taruhlah ini reaktan, kita tahu diagramnya berapa, kita bisa hitung molnya berapa, ditambah dengan B, kita juga tahu diagram yang masanya seberapa banyak, lalu kita juga bisa hitung molnya seberapa banyak. Nah, misalnya hasilnya adalah C dan D. Nah, dengan menggunakan stoikiometri yang sudah kita pelajari selama satu bab ini, sebenarnya kita itu secara teoritis bisa memprediksi hasilnya ini berapa banyak. Nah, dengan menggunakan persamaan sederhana mol itu ya, N sama dengan gram per ml, kita itu bisa menentukan prediksi dari
massa yang akan didapatkan oleh C. Nah, prediksi itu yang disebut dengan yield, theoretical yield, atau hasil teoritis. Jadi reaksi kan bisa dihitung. Nah, hasil teoritis adalah hasil maksimum yang didapatkan ketika kita menggunakan pendekatan stoikiometri. Jadi nanti dari persamaan ini kita akan ketemu dengan masanya. Ini adalah theoretical yield. Kita akan dapatkan itu dengan menggunakan persamaan N sama dengan gram per ml itu ya. Jadi karena M-nya itu akan ketahuan dan ini kan setara dengan mol yang ada di depannya ini. Nanti kita setarakan dulu dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan gramnya. Tapi pada prakteknya sebenarnya kita itu akan sangat jarang. Ini kan kondisi teoritis ya. Ini adalah hitam di atas putih. Nah, ini putih di atas hitam ini. Ini kan secara teoritis. Pada kenyataannya sebenarnya akan sangat jarang sekali dalam praktiknya kita akan mendapatkan hasil yang sama persis dengan hasil hitung secara teoritis seperti ini. Ada beberapa alasan. Kenapa kok hasilnya itu tidak pernah, saya bisa katakan mungkin tidak pernah sama dengan hasil teoritis ya, apa yang dilakukan di laboratorium. Apakah lantas berarti teorinya itu salah? Jawabannya tidak, ternyata tidak seperti itu. Bukan karena lantas yang dilakukan sehari-hari di lab itu tidak sama dengan teoritisnya, ada selisihnya, bukan lantas berarti teorinya salah. Pada praktiknya, ketika pengalaman saya di laboratorium ya, baik di penelitian atau praktikum, tapi lebih-lebih praktikum ya. Kalau di buku itu sebenarnya dikatakan bahwa hasil aktual atau actual yield atau hasil eksperimen itu selalu lebih kecil, gitu. Jadi kalau ini adalah theoretical yield, nah ada actual yield. Nah, actual yield ini selalu, kalau di buku ya ditulis itu selalu lebih kecil dari si ini. Tapi sebenarnya pada praktiknya saya itu pernah mengalami ini lebih besar. Nah, yang lebih besar ini sebenarnya mudah dijelaskan, relatif lebih mudah dijelaskan daripada yang menjadi lebih kecil. Kalau lebih besar, kok misalnya taruhlah hasil teoritisnya kita itu akan mendapatkan 1,2 gram. Lah ternyata hasil asli di lab kita itu dapatkan misalnya 1,3 gram. Ini sangat mungkin 0,1-nya itu adalah puritan atau pengotor, impurities. Jadi kenapa kok hasilnya itu lebih banyak? Berarti kemungkinan hasilnya tidak murni, dan karena tidak murni berarti dia itu bergabung dengan pengotornya, makanya hasilnya lebih banyak. Jadi ada pengotor yang menyusup ke hasil. Nah, di buku tertulis bahwa sangat besar kemungkinan dia itu akan mengecil dan ada beberapa alasan kenapa dia menjadi lebih kecil. Nomor satu, kita tidak tahu dengan persis bahwa dalam reaksi itu apakah semuanya itu irreversible seperti ini atau reaksinya itu mengarah ke semuanya ke hasil. Karena sangat mungkin sekali di dalam reaksi yang kompleks di dalam laboratorium itu akan ada sedikit kemungkinan dia itu kembali ke reaktan. Akan ada panah balik ke reaktan sehingga reaksinya itu sebenarnya adalah reversible atau bolak-balik. Jadi karena reversible sehingga reaksinya itu tidak 100% mengarah ke kanan. Dan karena tidak 100% mengarah ke kanan, itu yang menyebabkan bahwa hasil hitung molnya ini sebenarnya ada selisih. Karena tidak semuanya 100% ke kanan, tapi ada yang kembali ke reaktan sehingga N yang kita harapkan di atas kertas itu tidak sama dengan N yang ada di laboratorium, sehingga implikasinya ya gramnya atau masanya itu akan berbeda. Jadi nomor satu, alasan kenapa kok hasil actual yield-nya itu tidak sama dengan theoretical yield, satu karena bisa jadi ada reaksi balik. Nomor dua, sulitnya memisahkan dengan pelarut, dan ini adalah salah satu hal yang dalam skala industri pun sebenarnya masih menjadi PR. Barang murni 100% itu sulit didapatkan. Bahkan harga etanol gitu, misalnya etanol dari 70 dinaikkan ke 95 misalnya, itu sangat sulit sekali dan implikasinya adalah harganya sangat mahal. Ketika kita mau naikkan menjadi 100% gitu ya, misalnya etanol pure analysis, itu harganya juga akan sangat jauh lebih mahal lagi karena membuat senyawa murni itu sulit. Itulah kenapa harga-harga bahan teknis dan
bed itu lebih sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan yang pure analysis. Perbandingan atau jarak persentase dari 95 ke 100 itu kan kayak seolah-olah sedikit ya. Tapi sebenarnya dalam prakteknya itu sangat signifikan berpengaruh, dan itu juga yang menyebabkan tidak hanya proses pemisahannya yang sulit, tapi signifikansi dalam penggunaannya juga amat sangat besar. Nah, kenapa sih kok sulit seperti itu? Di atas kertas itu kan ya kita cuma mereaksikan A ditambah B hasilnya C ditambah D, tapi dalam praktiknya kan nggak mungkin kita itu dapat A lalu ditempelkan B, kan nggak gitu. Sangat mungkin sekali dan umum terjadi A itu dilarutkan terlebih dahulu di pelarut. Kita bisa ngomong misalnya ini air, B juga dilarutkan di sebuah pelarut, anggaplah sama-sama air. Artinya reaksi ini itu terjadi dalam medium air. Dan ini adalah pembahasan di bab selanjutnya, yakni reaksi di media air. Jadi ini di media air. Artinya hasilnya juga nanti akan mendapatkan sesuatu yang ada di media air. Ini A, ini B, hasilnya nanti C ditambah D, ini juga di media air. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menseparasi antara pelarut air dengan C ditambah D. Ada beberapa teknik pemisahan, salah satu misalnya destilasi dengan menggunakan pemanasan, dengan menggunakan titik didih seperti itu. Kita bisa menguapkan, lalu kita akan dapatkan materi yang kita harapkan, yang C itu yang sedang terlarut di pelarut ini. Itu ternyata memang tidak mudah. Bahkan ada satu topik khusus yang berbicara tentang pemisahan kimia. Artinya karena memang teknik pemisahan itu menjadi penting. Ada tahapan-tahapan, tidak hanya sekedar destilasi. Ketika saya mengikuti kuliah tentang pemisahan etanol, itu tahapannya macam-macam, ada dehidrasi. Jadi tidak hanya destilasi, ada banyak sekali. Untuk meningkatkan dari berapa ke berapa itu ada caranya sendiri, dari berapa ke berapa itu ada caranya sendiri, bahkan perlu ditarik dengan medium khusus baru nanti dia itu bisa dilepaskan lagi. Jadi ada banyak sekali cara bagaimana kita bisa memisahkan, dan karena itu ribet sehingga sangat wajar sekali pemisahan itu ribet. Itu yang menyebabkan actual yield itu akan lebih ringan dibandingkan dengan theoretical yield, karena pemisahannya sulit. Bisa jadi dari sini itu sebenarnya kemurniannya tidak 100%, tapi bisa jadi lebih rendah dan sebagainya dan sebagainya. Kok hasilnya itu lebih tinggi? Bisa jadi tadi itu karena ada impurities. Pelarut dalam konteks seperti ini, misalnya kita punya C, kita mau ambil C-nya, kita sudah keluarkan D-nya karena taruhlah misalnya contohnya ini titik D-nya itu lebih rendah. C itu hasilnya kan kita tidak bisa menjamin bahwa dia itu 100% C tok. Mungkin masih ada beberapa air yang ada di dalam situ dan belum teruap. Nah, itulah kenapa berarti ketika misalnya hasilnya itu lebih berat, bisa jadi C ketambahan air. Nah, air di sini itu sudah dikatakan sebagai pengotor karena yang kita anggap hasil itu hanya C, sehingga airnya itu kan tidak kita inginkan. Nah, ini bisa jadi impurities yang membuat hasilnya itu menjadi lebih besar gitu. Jadi yang kedua adalah alasannya karena sulitnya melakukan pemisahan, dan yang ketiga tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya reaksinya itu tidak sederhana ini. Tidak A ditambah B menjadi C tambah D. Bisa jadi bisa jadi kejadian aslinya reaksinya itu lebih kompleks. Hasil yang tidak kita inginkan tiba-tiba muncul dan berakibat pada reaksi lanjutan. Sehingga hasilnya ada reaksi lanjutan sehingga C yang diharapkan, taruhlah C-nya itu kita berharap dia itu dapatnya 1,2 gram misalnya, karena ada reaksi lanjutan bisa jadi ada 0,2 dari sini yang bereaksi lanjut sehingga hasilnya hanya 1 gram. Seperti itu. Jadi karena ada reaksi lanjutan. Nah, sehingga dalam proses penentuan efisiensi reaksi, ilmuwan itu membuat sebuah persamaan sederhana, yakni persen hasil. Efisiensi itu kan apa yang kita gunakan sama persis dengan apa yang akan apa yang kita miliki itu pas dengan apa yang akan kita gunakan. Misalnya kita punya bensin 1 liter. 1 liter ini kalau dimasukkan ke kendaraan dia bisa berjalan 10 kilo. Ketika beneran 1 liter hasilnya persis 10 kilo, itulah dinamakan efisiensi tinggi. Tapi ketika kita punya sumber daya 1 liter dan hasilnya ternyata itu memang taruhlah tidak sampai 10 kilo tapi 9,7 kilo, berarti ya lumayan efisien lah, kan dekat sekali itu ya.
Kalau kita punya 1 liter bensin dan ternyata hasilnya itu ternyata kita cuma dapat 5 kilo, padahal janjinya itu 10 kilo, berarti ini kan sangat tidak efisien. Pun demikian dengan reaksi. Untuk menghitung efisiensi dari sebuah reaksi, ilmuwan menggunakan pendekatan persamaan sederhana, yakni persen hasil itu sama dengan aktual yield atau massa yang didapatkan dari hasil eksperimen di lab dibagi dengan theoretical yield. Nah, ini dikali 100%. Ini kan hasilnya berarti antara 1 sampai 100%. Nah, semakin besar persentase itu menunjukkan semakin tinggi kemurnian, dan semakin tinggi kemurnian artinya efisiensi reaksinya juga semakin tinggi. Nah, itu. Sebenarnya selain faktor-faktor yang tadi sudah kita bicarakan, ada faktor lain yang bisa menyebabkan kenapa actual yield itu hasilnya tidak selalu sama dengan theoretical yield. Salah satunya adalah suhu, salah duanya adalah tekanan. Dan ini akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Dan ini sudah menjadi akhir di bab 3 tentang stoikiometri. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab 3 tentang stoikiometri, dan kita minggu depan akan berlanjut ke bab reaksi di media air. Terima kasih teman-teman. Cukup untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah senang bisa bertemu lagi, bisa menyapa lagi di Baru Belajar setiap malam Jumat setelah maghrib untuk membicarakan buku kimia dasar, belajar pelan-pelan, menikmati bodohnya kita, memahami pelan-pelannya kita tahu, tidak perlu terburu-buru, apalagi terburu-buru bertanya masa depan saya akan jadi apa, ya pelan-pelan aja. Dengan tetap prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah. Terima kasih teman-teman semua, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.